Akhir-akhir ini banyak banget berita berseliweran tentang akamsi-akamsi fotografer yang mengaku-ngaku punya lapak fotografer sendiri. Kita coba ulik lebih jauh. Oke, nama gue Abai dari Visual. Langsung aja kita bahas di sini adalah kasus fotografer di Alam Sutra kemarin. Dan sekarang udah merambah lagi ke GBK. Jadi yang di Alam Sutra kemarin, ada fotografer yang ngakunya sebagai akamsi. Jadi ketika misalnya ada fotografer lain, yang mungkin misalnya kita anggaplah fotografer yang lain gitu, bukan fotografer profesional, dia cuma pure, cuma pengen motoin temennya lagi lari gitu, daerah Al Sud. Tapi dia kayak harus minta izin dulu bro. Dan kemarin tuh ada kasus juga di Alam Sutra. Gua baru dapat dari aplikasi Treat. Ya, setelah kasus fotografer di Alam Sutra, sekarang di GBK yang jadi arena panas. Seorang fotografer yang cuma lagi jalan-jalan sore tiba-tiba kena tegur keras gara-gara motret tanpa izin resmi. Bro, izin resmi itu kayak gimana sih? Maksudnya emang ada fotografer yang berlisensi izin resmi, punya sertifikat kayak SIM gitu? Nggak semua fotografer punya gitu. Kecuali lu misalnya foto presiden, lu foto menteri. Nah itu lu nggak apa-apa lu punya lisensi atau sertifikat sebagai fotografer yang berizin resmi. Yang anehnya ini yang negur juga bukan pihak dari GBK cuy, tapi dari fotografer lain yang ngaku pengurus komunitas. Nah, ada pesannya ya mirip sama yang waktu di Alsut gitu. Gue dapat sedikit dari, aduh, cut dulu, ada telepon. Sorry tadi ada interupsi. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga gue tadi ada ngelihat ada yang ngirim SOP. Jadi SOP dari ya maksudnya tentang viral foto videografi dan security di GBK. Ya kalau kata pengurus GBK-nya sih, orang ini kan sekarang lagi refresh lagi nih, gitu ya. Jadi kita itu sudah punya SOP beberapa kegiatan foto-foto di GBK. Ketika tidak masuk ke dalam area venue, itu silahkan bebas. Area venue itu berarti yang bagian mana Ranahnya tuh? sama ranahnya. Kalau masih di area parkir, monggo. Oh, Berarti pas kalau di track itu udah nggak bisa. yang Nggak miring bisa. itu? Nggak bisa. Oh, Jadi kalau udah masuk ke dalam, di dalam stadion yang kita lihat pertandingan sepak bola, kemudian kegiatan-kegiatan lain, sosial, politik, keagamaan yang ada di dalam stadion utama, itu harus berizin pasti. oh, ya, ini yang buat lari aja Iya, Bu, yang Kalau lari bebas. Oh, itu lari masih bebas ya? Tapi ketika untuk kegiatan komersial harus berizin. Oh, jadi kalau Yang fair dong sama GBK-nya, benar. Jadi gitu kalau ya. beli gitu-gitu mah ya bayar lah. Iya, satu. ada yang bertanya. Pertanyaan gua dan pasti banyak orang. Semisal gua punya kamera pro dan emang suka motret anak atau keluarga. Terus gua bawa ke GBK. Masa iya kudu izin ke masuk komunitas dulu? Ditambah misal teman-teman gua ngajak lari, terus minta tolong fotoin dia pakai kamera gua sendiri. Masa kudu juga izin? Ya menurut gua kalau misalnya memang punya hak, ya punya kamera sendiri, ya punya lapangannya juga, kita nggak masuk sampai dalam. Ya menurut gua sah-sah aja nggak sih buat foto siapapun itu gitu. Selama mereka punya kamera dan mereka juga punya kepentingan untuk foto mereka sendiri, ya kenapa enggak? Lagian juga ini fotografer-fotografer yang akamsi ini, yang tidak diundang ini, ngapain juga motoin tanpa seizin si yang difoto. Ibaratnya cewek lagi jalan atau lagi lari olahraga di luar GBK. Terus lu fotoin, terus tiba-tiba lu todong, lu minta duit sekian dari hasil foto sekian. Padahal si cewek itu nggak minta. Menurut lu gimana gitu? Kan nggak make sense gitu. Maksud gua dari hal kayak gini juga orang-orang paham lah gitu. Foto tuh bukan sebuah keharusan lu bayar atau gimana gitu. Jadi itu banyak bengkak juga gitu orang-orang yang niatnya cuma olahraga dan cari makan doang. Jadi harus bayarin foto-foto lu. Yang hasilnya tuh belum pasti tajam. Yang hasilnya tuh bisa jadi blur. Dan itu tetap lu kasih WM segede-gede layar HP, segede-gede fotonya, lu kasih WM. Jadi kalau misalnya lu ditebus, baru lu bisa ilangin WM-nya, itu buat apa bro? Lu nyari duit ya jangan segitunya gitu menurut gua. Loba interupsi kia. Sampai disuruh stop nih sama HP nih. Gua sih moto sih ya seikhlas-ikhlasnya gua aja gitu. Gua ngasih ikhlas. Dulu tuh belum ada tebus-tebus foto kayak gitu. Jadi apa ya, jangan maksa orang buat beli hasil foto lu yang mungkin hasilnya itu nggak bagus gitu sama sekali.
Menurut gua jadikan lapangan GBK itu yang udah dikasih free sama pemerintah sekitar, sama pemegang GBK sekitar, untuk lu latihan foto. Bukan jadi ladang lu jualan foto, karena jualan foto nggak semudah itu kawan. Lu jualan foto hasil edit lu juga belum tentu bagus ya, gimana lu mau jual ke orang dengan lu paksa mereka beli? Kan nggak mungkin, orang juga nggak mungkin lihat kayak, ini hasilnya bagus ya, gue mau beli 5. Kalau ada yang kayak gitu ya syukur-syukur. Tapi kalau nggak ada ya jangan lu paksa buat mereka beli gitu. Apalagi lu ngakunya akamsi, GBK itu punya masyarakat luas. Siapapun bisa lari di GBK, siapapun bisa moto di GBK. Tapi kalau misalnya lu maksa orang buat beli hasil foto lu, ya itu nggak wise lah. Bukan fotografer, itu namanya tukang palak, Cok. Lu bisa latihan dulu di lahan GBK, tempat orang-orang sedang berolahraga, lu fotoin. Bisa jadi lu terima exposure dulu. Apa salahnya terima exposure dulu? Jangan langsung apa-apa tuh langsung duit, apa-apa duit gitu. Nggak semua gampang gitu nyari duit tuh, bro. Kecuali itu punya lu kayak, lu punya lapangan padel. Bahkan yang punya lapangan padel juga, ya mereka fotografer ya nyari lagi gitu. Nggak bisa jadi dari playernya, bisa jadi dari studionya, bisa jadi mereka kolaborasi. Kan bisa banyak hal yang dilakukan gitu. Mungkin lu butuh portofolio olahraga, ya lu nggak apa-apa datang ya ke lapangan padel. Kak, saya mau foto ya, saya mau kasih hasilnya free. Kakak boleh tag saya aja sebagai bayarannya. Kan bisa kayak gitu, lebih simpel. Exposure lu dapet, konten lu naik, terus juga dia belum lagi punya teman-teman padelnya atau teman-teman olahraganya, kan bisa jadi peluang cuan juga buat lu. Nanti dia kayak merekomendasiin lu, kan bisa jadi kayak gitu. Kayak misalnya, gue bisa foto nih pedal nih sama fotografer ini. Akunnya si Anu. Lu bisa rekontak dia buat konten lu ntar jadi fotografer atau gimana. Misalnya hasilnya pengen bagus dan wah, kan bisa kayak gitu. Maksudnya banyak gitu peluang cuan, gak harus lu nodong orang buat jadi beli hasil foto lu juga. Kan belum tentu juga hasil kita bagus dan bisa sesuai sama yang mereka mau gitu. Ya gak sih? Sampai sana gak sih? Jadi menurut gua ya gua saranin latihan dulu gitu. Di GBK tuh sarang latihan, tempat lu latihan. Lu buat mengajukan porto lu untuk ke sebuah brand atau ke sebuah komunitas atau ke sebuah tempat-tempat lain yang lebih membutuhkan fotografer, dan lu bisa gain hasil lu dari situ gitu. Lu bisa ngelatih diri lu di situ. Jadi itu tempat latihan, bukan tempat cari duit. Karena lu mau sampai nodong gitu ya lu apa bedanya sama orang. Jadi semua orang juga ada yang senang di foto, ada yang emang mereka butuh privacy. Mereka cuma pengen olahraga, pengen makan, terus pengen ya menyehatkan diri aja gitu. Nggak harus melulu lu todong buat mereka bayar hasil foto lu gitu. Kalau gitu, thank you buat semua yang udah nonton. Gue Abai, gue dari Visual, gue izin pamit. Oke, jangan maksa orang untuk beli hasil foto lu, apalagi kalau misalnya hasil lu belum maksimal. Gue Abai, thank you. Is.